Selanjutnya, nah inilah ya, ini sebagai sasaran kita, pembahasan tema kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan generasi Z dan generasi Alpha ya. Oke, generasi Z dan generasi Alpha, apa itu generasi Z dan generasi Alpha? Nah, generasi di mana anak-anak lahir di tengah-tengah teknologi yang cukup pesat, bahkan sampai melekat di dalam dirinya. Artinya apa? Artinya setiap saat bahwa generasi ini tidak bisa terpisahkan oleh yang namanya teknologi. Bayangkan, mereka lahir di tengah-tengah teknologi, ya. Pada saat mulai balita, ya, mulai dari baby sampai anak ini anak-anak sampai remaja, betul-betul apa lahir di tengah-tengah teknologi. Nah, ya. Jadi tidak dapat terpisahkan. Memang zamannya seperti itu. Generasinya memang demikian, Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak perlu rasa heran, tidak perlu bertanya-tanya, kenapa ya anak zaman sekarang misalkan bla 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 ya. Nah, memang generasinya seperti itu. Ya, jadi tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya gadget. Bisa jadi dalam satu keluarga ada 5 anak, bisa jadi gadgetnya juga 5. Saya yakin. Punya anak 3, gadgetnya juga 3. Karena apa? Memang zamannya seperti itu, Bapak dan Ibu. Generasinya memang demikian, ya. Jadi dalam keadaan posisi apa namanya makan, dalam keadaan posisi tidur, dalam keadaan posisi istirahat, dalam keadaan posisi bekerja ya, mengerjakan tugas-tugas lain, gadget selalu ada di tangannya, selalu menemaninya. Memang generasinya demikian ya. Oke, baik kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kenapa generasi Z? Nah, ini Bapak dan Ibu, Bruce Horowitz, seorang jurnalis USA Today, ya, beliau menuliskan artikel After Gen X Millennial, what shall next generation be? Horowitz ini dalam artikelnya menuliskan bahwa kemungkinan para pembaca akan memilih istilah generasi Z sebagai kelanjutan abjad Y pada penamaan generasi sebelumnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu memang yang menjuluki, yang memberikan ide berkaitan dengan Gen Z itu adalah Bruce Horowitz, ya. Nah, istilah generasi Z kemudian menjadi hasil voting seluruh pembaca. Ya, jadi pada saat itu Horowitz menuliskan di dalam artikelnya, ternyata memang disepakati bersama ya bahwa memang generasi Z ini layak dan pantas sehingga ini sangat sangat mendunia ya, sangat booming sekali sehingga orang mengetahuinya. Nah, inilah yang memiliki ide bahwa generasi Z itu adalah Bruce Horowitz ya. Nah, walaupun sebetulnya ada generasi penamaannya, nama lainnya selain dari generasi Z ini sebetulnya banyak sekali Bapak dan Ibu, ya. Sebetulnya muncul ya pada saat itu di belahan dunia bukan generasi Z. Ada Gen Next, ada Gen Y, ada Gen Text, ada Post Gen, Net Gen, Generation, Ed Generation, lalu kemudian Digital Natives, Regen, Plural, Swift Generation, Deltas, Internet Generation, ini bermacam-macam. Nah, ini sebetulnya nama lain dari Gen Z. Nah, akan tetapi yang diterima, yang disepakati oleh semuanya, seluruh pembaca, yaitu generasi Z. Ya, bukan istilah-istilah ini. Walaupun ini pada saat itu memang istilah Gen Z. Nah, semuanya menyepakati Gen Z sebagaimana yang disampaikan oleh Bruce Horowitz. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Pun karakteristik Gen Z, nah ini disebut usia produktif. Jelas sekali ya, usia produktif ya di usia 13 sampai 28 tahun ya memang lagi semangat-semangatnya ya. Bukan berarti Bapak dan Ibu sekalian di usia misalkan termasuk Gen X itu tidak semangat, tetap perlu semangat ya. Ini memang produktif. Rasa ingin tahunya memang cukup tinggi ya. Ingin mengetahui, ingin apa ya? Berinovasi ini luar biasa sekali untuk generasi Z ya. Ini produktif karena memang usianya yang masih ini ya,
layak ya untuk melakukan sesuatu, untuk berinovasi, untuk apa ya, menghasilkan kreatif yang lain gitu ya, hasil-hasil karya yang lain. Nah, selanjutnya generasi Z adalah generasi dengan mobilitas digital yang cukup tinggi. Betul sekali Bapak dan Ibu ya. Bagaimana tidak ya? Jadi semuanya sudah lengkap kalau kita bicara teknologi ya. Kalau kita bicara digital di zaman generasi Z. Lalu kemudian lebih cepat informasi dan bersifat instan dan singkat. Memang anak-anak di zaman sekarang inginnya singkat-singkat saja. Inginnya instan-instan saja ya. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu ya, walaupun kita tidak belajar, misalkan ya, tidak pernah mempelajari tentang ilmu politik, siapa tahu peserta didik kita apa namanya justru lebih tahu, lebih awal tahu tentang ilmu politik ya. Kita tidak pernah belajar di sekolah tentang ilmu hukum, akan tetapi peserta didik kita ternyata karena saking kecepatannya informasi itu mengetahui ilmu hukum. Ya, Mas Rasid juga saya yakin pasti mempelajari ilmu hukum, mempelajari ilmu politik, padahal itu memang di perkuliahan kita tidak ya. Kita tidak pernah belajar itu, tapi kita tahu tentang ilmu itu. Karena apa? Karena inilah kecepatan informasi di zaman digital, ya. Lalu kemudian memprioritaskan finansial, media sosial menjadi lahan penghasilan, betul sekali Bapak dan Ibu. Bahkan anak-anak pun di sini bisa berekspresi, ya. Bisa menjadi YouTubers, bisa menjadi TikTokers, bisa menjadi apa ya, tutor, motivator ya melalui teknologi ya. Sekarang anak-anak sekarang saja ketika diupload lalu kemudian dipertontonkan kepada banyak orang ya dan dunia mengetahuinya. Nah, itu bisa menghasilkan finansial ya. Di zaman sekarang ini luar biasa ya teknologi ini. Kalau tidak dimanfaatkan ya alangkah sayang sekalinya gitu ya. Nah, makanya kita walaupun bukan generasi Z ataupun bukan generasi Alpha, kita memang saya yakin Bapak dan Ibu di sini kemungkinan termasuk generasi X dan generasi Y ya gitu. Kalau generasi Alpha kan tidak mungkin ya. Generasi Alpha itu peserta didiknya gitu ya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga sebagai seorang guru, nah bisa ya. Jadi finansial ini bisa dimanfaatkan melalui teknologi ya. Bapak dan Ibu bisa apa namanya? Bisa menjadi tutor ya sebagai YouTuber misalkan ya, atau bisa juga sebagai TikToker. Nah, ini menghasilkan finansial ya. Itu bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian mampu melakukan multitasking. Nah, artinya apa? Apa yang dilakukan ini secara bersamaan. Sambil nonton, sambil makan, sambil nge-like, sambil mengerjakan tugas, sambil membaca berita, dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ya, anak generasi Z ini luar biasa, semua bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Ya, sambil berbicara bahkan ya, sambil merespon informasi dan lain sebagainya ya. Nah, ini luar biasa. Mungkin kalau untuk kelompok generasi X belum tentu bisa melakukan itu karena memang zamannya lain Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian ambisius ya, tidak cepat puas diri, betul sekali ya. Anak di zaman sekarang memang tidak cepat puas diri ya. Misalkan untuk mengerjakan sesuatu, tentu kan ini biasanya searching. Salah satu searching belum merasa ada kepuasan, lalu kemudian searching kembali, cari sampai betul-betul akurat dengan apa yang kita inginkan. Nah ini ya, jadi tidak cepat puas diri. Mencari informasi lagi, lalu kemudian searching lagi, buka link lagi, buka website lagi dan lain sebagainya ya. Jadi ini memang tidak cepat puas diri. Inilah ya apa namanya generasi Z ya. Lalu kemudian dominan komunikasi di dunia maya. Ini benar sekali Bapak dan Ibu ya, untuk generasi Z ya, ini memang zamannya internet, zamannya digital, teknologi. Anak-anak kita saya pastikan Bapak dan Ibu bahwasanya ini jarang sekali untuk berkumpul, berkomunikasi dengan keluarga. Lebih apa? Lebih dominan dengan gadgetnya, berkomunikasi dengan gadget. Sebetulnya anak-anak ini apa namanya, sosialnya bukan berarti sosialnya kurang, justru dengan menggunakan gadget, memegang gadget, berkomunikasi dengan gadget, pergaulan mereka itu mendunia.
Saya yakin ya, walaupun terlihat menyendiri ya, individualistik ya, mungkin bisa jadi kalau untuk orang dengan orang tua bisa jadi ya di rumah menyendiri di kamar terus, ternyata anak ini sedang bersosialisasi dengan yang lain. Ya, sosialnya sebetulnya bagus ya. Karena apa? Karena bisa bisa berkomunikasi dengan ini ya, bukan hanya lingkup keluarga lagi, bukan hanya lingkup apa namanya lingkungan sekitar lagi, melainkan sudah ini ya, sudah mendunia Bapak dan Ibu ya. Tapi memang itu dilakukannya secara maya ya. Jadi orang lain untuk mengetahui kita bisa dilakukan melalui gadget ya. Bayangkan ya. Nah, lalu kemudian mandiri, kemampuan untuk terus berkembang. Ya, memang anak-anak kita biasanya tidak banyak mengeluh karena dikit-dikit kita mengadu kepada Mbah Google. Kalau butuh apa-apa, pertanyakan lagi kepada Mbah Google, lalu kemudian ke YouTube ya. Ingin mengetahui misalkan tentang tugas misalkan ya. Nah, ini tidak perlu lagi. Bahkan orang tua jarang sekali untuk mendampingi karena anak-anak sudah paham bahwa yang mereka cari adalah ada di yang namanya Mbah Google, ada di YouTube dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian mungkin kekurangannya untuk generasi Z di zaman digital ini mengumbar privasi. Ya, dikit-dikit langsung diupload ya, disampaikan ya melalui TikTok, melalui YouTube ya, bahwa dirinya sedang kecewa, bahwa misalkan tadi ada pertengkaran antara guru misalkan ya, temannya sedang berantem, atau misalkan semua disampaikan. Nah, ini mungkin kelemahannya di sini ya, untuk generasi Z ya. Jadi mengumbar privasi, sedang kecewa, sedang gundah, sepi, sedang bahagia, semuanya diumbar. Ya, biasanya kan seperti itu ya. Kalau kita lihat TikTok, Bapak dan Ibu silakan. Namanya ini kebanyakan ini ya. Jadi terkadang memang segala sesuatunya diumbar tanpa berpikir panjang. Ini generasi tipe-tipe generasi ini ya. Mungkin karena dengan seperti itu mungkin beban yang ada di pikirannya terlepas sudah gitu ya. Ada apa namanya? Ada kekurangan dan kelebihannya memang ya. Oke, baik kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, adapun gaya belajar Gen Z, Bapak dan Ibu, nah ini ingat Bapak dan Ibu bahwa gaya belajar Gen Z itu lebih menyukai format audio visual. Ya, ada yang dilihat, ada yang didengar. Ya, ingat bahwa anak-anak kita ini Bapak dan Ibu ketika kita menghadapi peserta didik kita memang ya harus demikian ya untuk menghadapi generasi Z. Ya, jangankan belajar Bapak dan Ibu, sekarang mengaji saja itu menggunakan gadget. Ya, baca Quran saja sekarang menggunakan gadget. Ya, jadi memang lebih suka. Nah, mungkin untuk metode konvensional kemungkinan memang tidak cocok lagi ya di apa namanya diterapkan untuk generasi Z dan Alpha. Ya, jadi mereka ini memang lebih menyukai format audio visual. Nah, lalu kemudian bergantung kepada teknologi. Jelas sekali Bapak dan Ibu. Anak-anak di zaman sekarang ya, terutama Z dan Alpha ini, kalau belajar itu tidak bisa berupa perintah saja, suruh membaca atau suruh menyimak saja. Ini tidak bisa Bapak dan Ibu. Semua harus bergantung kepada teknologi. Maka dari itu, kita sebagai guru harus ikut serta di dalamnya. Ya, jadi bersama-sama masuk kepada apa namanya generasi Z dan Alpha, walaupun generasi kita adalah generasi X atau generasi Y, generasi milenial. Oke. Selanjutnya mampu berinovasi. Nah, ini memang jelas sekali zaman teknologi memang berlomba-lomba untuk berinovasi ya, apalagi apa namanya individu-individu di zaman sekarang ini mahir sekali tentang teknologi, bagaimana cara memperagakan aplikasi, bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara membuat macam-macam Bapak dan Ibu ya ketika dalam proses kegiatan belajar mengajar ya. Nah, lalu kemudian, nah ini kritis dalam mengemukakan pendapat. Nah, jelas ya, karena mereka memang dirasa secara keilmuan, mungkin secara pengetahuan, siapa tahu mereka justru lebih mengetahui ketimbang guru ya. Terkadang kan demikian ya, maka dari itu lebih kritis. Nah, tidak jadi masalah ya. Ini memang, inilah sosok generasi Z dan Alpha. Selanjutnya, mampu belajar dengan baik dari guru atau tutor yang memposisikan diri sebagai sahabat. Ya,
Nah, lalu kemudian mudah memahami contoh konkret. Nah, memang anak-anak generasi Z ini inginnya konkret aja, inginnya akurat saja, tidak mau bertele-tele. Ya, simple, praktis, instan, konkret. Nah, ini yang dimau oleh para peserta